Kemudian ada juga yang disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah yang berkaitan dengan badan kita, dengan jasad kita. Jadi tidak hanya dengan harta, tidak bisa. Ibadah ini harus melibatkan badan kita. Contohnya apa? Salat. Bisa tidak difidyah? Tidak bisa. Hoream, keur hoream saat lohor. Cing yang cenah pangmayarkeun ka si ustaz pang tah sajutaeun salat lohor jeung asar. Moal salat tah fidyah we cenah ku harta. Tiasa teh kitu. Nulus tunjungnya. Enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi ibadah yang berkaitan dengan badannya khusus, makhsusun bil jasadi, tujahiduna bi anfusikum. Salah satunya adalah ibadah salat gitu. Harus benar tentang ibadah salat. Berkaitan dengan badaniyah ini yang harus kita kaji adalah praktek atau yang disebut dengan kaifiyah gitu. Kaifiyah atau tata cara ibadah yang berkaitan dengan badan kita, seperti wudu, kemudian sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah yang bersifat goer ta'abudi, yaitu gotong royong. Jangan sampai begini, ada hal yang Allah dan Rasulullah sangat cinta terhadap seseorang, di mana orang itu oleh Allah razaqallahu malan wa ilman, gitu kan. Jadi Allah mewariskan dunia ini kepada 4 golongan. Yang paling hebat kata Rasulullah, Allah merizkikan malan wa ilman, hartanya dan ilmunya. Kata Rasulullah, inilah orang yang memiliki tingkat yang tertinggi yang ada di akhirat. Jadi di antara manusia hartanya diberi, ilmunya pun diberi. Tapi orang tersebut kata Rasulullah tidak ada sedikit pun rasa kesombongan di dalam dirinya. Dia berbaur dengan masyarakat. Bahkan yang lebih Allah dan Rasulullah cintai, orang tersebut meskipun secara hartanya tinggi, tapi dia berani untuk muncek bahasa orang teh ancrub ke masyarakat pikeun sasapu. Tah eta disebut dengan ibadah goer ta'abudi, beberes muncek orang teh gotong royong operasi semut gitu. Itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah, berbaur dengan masyarakat. Makanya ada hadis begini kan, ada sahabat waktu itu begini, unik. Ada sahabat berdoa begini, ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Orang tersebut kan terdengar oleh Umar. Kalau yang berteman dengan saya, berteman di Facebook, itu sudah ada hadis-hadisnya. Itu unik sekali hadisnya. Ya Allah, berdoanya begitu, ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Itu unik, sahabat tersebut unik sekali berdoanya. Oleh Umar terdengar. Kata Umar, apa sandaran engkau berdoa tersebut? Orang tersebut berkata, aku membaca satu ayat, bahwa di surga itu hanya ada golongan orang-orang yang sedikit. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, wa qalilan matashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan golongan yang sedikit itu adalah hadis dari Rasulullah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah khutbahkan ketika di neraka aku diperlihatkan, kata Rasulullah, uritun naro faida aksaro ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan kepada api neraka, ternyata yang paling banyak sekali pengisinya adalah ibu-ibu hungkul. Jadi para istri hungkul, para istri yang paling banyak penghuni neraka. Jadi ibu-ibunya wayahna ya sawah Rasulullah. Kalau kita analisis, memang secara kuantitas itu jumlah perempuan lebih banyak. Dalam hadis kan disebutkan di akhir zaman itu banding 50 perempuan, 2 laki-laki berarti 100 perempuan, 4 laki-laki berarti 200 perempuan. Maka pantas hadis itu mengungkapkan di neraka itu yang paling banyak adalah perempuan secara kuantiti. Tapi para sahabat tidak melihat ke sana. Para sahabat bertanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayakfurna billah. Ya Rasulullah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Nah, kemudian kata Rasulullah,
bal yakfurnal asyiro. Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, tapi kebanyakan kaum istri itu banyak kufur kepada suaminya. Jadi percuma rajin sholat, rajin ngaji, rajin saum, rajin ibadah selama istrinya kufur kepada suaminya, diancam oleh Rasulullah sebagai ahli neraka. Makanya di dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, untuk kaum perempuan itu ingin masuk surga itu ada empat amalan. Yang pertama kata Rasulullah, cukup sholat 5 waktu, saum bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. Nah ini menjaga kehormatan keluarga. Yang keempat adalah taat kepada suami. Kata Rasulullah, 4 poin ini jika bisa dilakukan oleh seorang istri, yadkhulul jannata min aibabin masya'a. Dia akan masuk surga terserah dia mau lewat pintu mana saja. 4 syaratnya buat perempuan mah gampang sebenarnya. Saum, sholat, menjaga kehormatan, dan yang paling pokok taat kepada suami. Kemudian aku diperlihatkan kata Rasulullah kepada surga. Kata Rasulullah, yang terbanyak itu adalah fuqara wal masakin. Yang terbanyak penghuni surga itu adalah kaum fakir dan miskin. Ada tidak orang kaya? Ada tidak? Ada, cuma secara kuantiti lebih banyak orang yang fuqara wal masakin. Artinya yang dimaksud dengan kalimat fuqara wal masakin di sini, ada orang kaya yang masuk surga, malahan kan kata Rasulullah, ada orang yang kaya masuk surga itu bahkan masuk surganya tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu memanfaatkan hartanya di jalan Allah, hanya sedikit. Jadi sedikit sekali orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Kebanyakan rata-rata orang yang kaya itu berlaku sombong. Kemudian kebanyakan orang yang kaya itu rata-rata mereka lupa terhadap aturan-aturan Allah. Sedikit sekali orang yang menggunakan harta di jalan Allah. Makanya sahabat tadi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Maksudnya, ya Allah, berikanlah harta kepadaku yang banyak, berkah, kemudian ini sebagai wasilah jalan ke surga. Itu maksudnya. Unik ya doanya. Jadi unik. Jadi sedikit sekali, bukan tidak ada, tapi sedikit sekali. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dengan begitu yang berkaitan dengan gotong royong tadi, yaitu sangat sedikit sekali orang kaya yang terjun. Bahkan di kita juga jarang melihat ya. Ada tidak di Burujul orang kaya yang terpandang, misalkan ngoredan non solokan, pernah lihat tidak? Pernah tidak? Tidak ya, belum ya. Sedikit sekali. Bahkan itulah ini yang disebut dengan qolilan, sedikit sekali. Tapi bukan berarti harus ngoredan, bukan. Biarin orang lain ngoredan nya, minimal ngopi nah atuh tah kitu tah. Ya. Dan di sinilah konsep Islam itu kan, konsep Islam. Jadi yang dimaksud dengan berbaurnya dengan masyarakat. Ini kebiasaan kata Rasulullah. Kebiasaan biasanya gitu kan. Orang yang memiliki, kalau bahasa Burujul teknik tinggi, itu biasanya adalah sifat kesombongan. Orang yang bisa melawan kesombongan, itulah yang aku cintai gitu kan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Kemudian ibadah badaniyah itu memandikan mayit. Memandikan mayit termasuk ibadah badaniyah gitu. Ada di sini yang pernah memandikan mayit? Belum ya? Belum? Ada yang pernah? Ya, itu salah satu ibadah badaniyah. Kemudian ibadah badaniyah juga termasuk terhadap saum. Saum pun termasuk ibadah badaniyah gitu. Yaitu ibadah badaniyah di sini maksudnya tidak makan dan tidak minum.